Hai kalian, hari ini aku ingin baca chapter 3 yang bertajuk Foto Ibu dari novel Dipaksa Menikahi CEO Kejam. Kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk cerita menarik, terus aja di subscribe. Mobil sampai di sebuah rumah yang sangat mewah dan besar. Tampak jelas desain bangunan yang dibuat oleh arsitek handal. Arjun turun setelah pintu dibuka oleh Jim, sedangkan Fallen turun setelahnya. Mata Fallen tampak begitu takjub melihat pemandangan yang ada di sekitarnya. Ia pernah melihat rumah semegah ini, tetapi hanya di dalam film-film saja. Jelas sekali karena ia tidak pernah menginjakkan tanah atau menghirup udara kebun belakang rumahnya sekalipun. Sterilkan sampah ini sebelum memasuki rumahku, titah Arjun tanpa menoleh. Ia lantas melangkah menuju ke rumahnya dengan disambut beberapa pengawal di depan rumah megahnya itu. Nona, ayo kita sterilkan dulu di sana, ujar Jim dengan wajah datar tanpa ekspresi. Fallen mengikuti langkah Jim menuju sebuah bilik sterilisasi untuk membersihkan dirinya dari kuman. Memang semua orang yang hendak masuk ke dalam rumah Arjun harus membersihkan diri mereka di sana. Setelah itu, Fallen pun diantar masuk ke dalam rumah. Ah, aku lupa bagaimana dengan tasku. Fallen hendak pergi ke mobil. Maaf Nona, hanya Nona yang boleh masuk. Tas dan lainnya akan dibuang. Apa? Dibuang? Tetapi semua barang-barangku ada di sana, termasuk... Maaf Nona, peraturan adalah peraturan. Tidak, biarkan aku mengambil satu barang berhargaku di sana, aku mohon, ucap Fallen dengan memelas. Maaf Nona, sebaiknya Anda jangan bantah perkataan Tuan. Tidak, aku tidak bisa melihat foto ibuku dibuang begitu saja. Fallen mendorong tubuh Jim yang tak bergeser, lalu mencari celah untuk mengambil kopernya. Pengawal yang melihat langsung mengejar Fallen dan menangkapnya sebelum ia berhasil sampai ke mobil. Matanya terbelalak saat melihat sopir menurunkan koper miliknya untuk dibuang. Jangan dibuang. Aku mohon. Fallen menyaksikan sopir telah membawa koper miliknya. Tidak, ibu, jangan bu. Pekik. Fallen diiring dengan air mata yang jatuh berlinang. Kehilangan sosok ibu dan juga ingatan serta kenangan masa lalu saja sudah buruk. Apalagi sekarang, ia harus kehilangan satu-satunya foto ibunya yang ia punya. Jim menghampiri Arjun yang sedang duduk di sebuah sofa. Tampak jelas raut wajah yang sedang kesal. Kau tahu Jim, aku tidak suka keributan. Kenapa mengurus hal seperti ini saja kau tidak bisa? Arjun melayangkan satu tinju ke wajah Jim, membuat Jim terhuyung hampir jatuh dengan pipi yang mewar. Maafkan saya, Tuan. Nona muda menginginkan foto almarhum ibunya. Aku tidak peduli dengan apa yang diinginkannya. Diamkan dia atau kau akan tahu akibatnya. Baik, Tuan. Jim membungkukkan badannya lalu pergi ke tempat Fallen yang masih berteriak meminta foto ibunya. Nona, tolong. Nona, tenanglah. Tidak ada yang bisa Nona lakukan. Membuat keributan sama saja dengan membuat Tuan muda marah. Jim mengingatkan Fallen berhenti memberontak. Ia pun berlutut sambil terus menangis meratapi foto ibunya yang kini sudah dibuang. Ibu, aku tidak ingat seperti apa kasih sayangmu dulu. Tapi kenapa hanya untuk menyimpan fotomu saja aku tidak bisa? Nona, berdirilah. Tangisan dan kepiluan Nona tidak akan mengubah aturan rumah ini. Sekarang Nona harus kembali membersihkan diri lalu masuk dalam rumah. Tuan muda tidak suka menunggu. Fallen langsung menghapus air matanya betapa ia lupa siapa sosok yang tengah menunggunya di dalam. Ia berdiri dengan tatapan penuh kekecewaan pada Jim. Semoga dompetmu hilang. Ia melangkah menuju bilik sterilisasi lalu pergi ke dalam rumah. Di dalam, ia berjalan perlahan menghampiri Arjun yang masih duduk sembari melihat arlojinya. Kau hebat, kau orang pertama yang buat aku menunggu. Orang sepertimu memang pantas diberi penghargaan. Apa yang kau inginkan? Tanya Arjun dengan tatapan tajam belati. Berhasil menggerakkan tubuh Fallen, membuat gadis itu ketakutan. Maafkan saya, Tuan. Fallen menunduk. Prak. Arjun mengebrak meja kaca hingga suaranya membuat Fallen semakin ketakutan. Meja itu sangat mahal, tentu gebrakan Arjun tidak akan membuatnya pecah. Memangnya sebab apa tangan orang kejam ini? Hahaha, maaf, aku menyuruhmu meminta hadiah, tapi kau malah meminta maaf. Ayolah sampah kecil, apa keinginanmu? Saat tertawa, Arjun kembali memasang wajah datar yang bagi Fallen sangatlah menakutkan. Suaranya yang berat dan menggelegar mampu membuat jantung Fallen berdebar kencang. Fallen hanya diam menunduk. Tatap wajahku saat aku berbicara denganmu. Arjun kembali bergerak sambil mengebrak meja. Kali ini, ia berdiri menghadapi Fallen yang berdiri satu langkah di depannya. Saya minta maaf Tuan, ucap Fallen dengan suara bergetar. Hahaha,
Aku suka suara orang yang ketakutan. Arjun kembali tertawa. Fallen hanya diam saja. Ia tetap menunduk dan memasrahkan dirinya jika Arjun melayangkan tangannya. Tangan Arjun mulai menyentuh kepala Fallen. Dengan satu usapan, ia mencapai kepala gadis itu, membuat Fallen semakin bergetar ketakutan. Kenapa? Apa kau takut aku akan mencekikmu? Arjun duduk untuk melihat wajah Fallen. Tampak mulut Fallen sedang komat-komit seperti membaca mantra. Kau sedang apa? Membaca mantra? Tidak, Tuan. Saya sedang berdoa. Berdoa untuk apa? Kau ingin mendoakanku supaya cepat mati? Jika bisa, akan saya lakukan. Maksud saya ingin agar Tuan taubat. Tidak, maksud saya agar Tuan tidak marah. Saya mengusir setan dari tidak itu. Fallen bersimpuh di kaki Arjun. Ampuni saya, Tuan. Ampuni saya. Fallen menangis sembari memegang kaki Arjun. Gadis ini cukup menarik. Dia sangat takut padaku meski ini pertemuan pertama kami. Bagus, aku tidak perlu melakukan kekerasan padanya. Suara dan kemarahanku sudah cukup membuatnya ketakutan dengan wanita. Tidak ada yang boleh melawan denganku. Apalagi sampai meninggalkanku. Batin Arjun. Berdiri, teriak Arjun. Dalam sepersekian detik, Fallen langsung berdiri. Air mata tampak masih membasahi pipinya. Di sini kau harus mengikuti segala perintahku. Apapun yang aku ingin kau lakukan, maka kau harus melakukannya. Jika kau melakukan kesalahan sedikit saja, maka kau akan masuk ke dalam ruangan hukuman. Di sana kau tidak akan pernah berpikir untuk buat kesalahan lagi. Apa kau mengerti? Saya mengerti, Tuan. Fallen mengangguk dengan cepat. Tuan, ada telepon penting dari Nyonya Besar, ucap Jim dengan wajah gelisah. Ada apa? Kenapa nenek meneleponku? Jim tampak ragu. Katakan saja, Jim, kata Nyonya Besar, kondisi ibu Anda, Nyonya Irene, semakin kritis. Beliau membutuhkan Tuan. Akhirnya wanita itu hampir menemui ajalnya. Abaikan saja, aku tidak peduli jika dia mati. Wanita licik seperti itu memang pantas mati. Baik, Tuan. Jim membungkukkan badan lalu pergi. Fallen sangat terkejut karena Arjun bahkan tidak punya belas kasih pada ibunya sendiri. Namun ia tidak pernah tahu luka apa yang dialami Arjun semasa kecil.